Yo, what's up guys, welcome back to Best YouTube Channel. Sama gue Malvin dan yes, Galaxy Unpacked 2022 akhirnya udah selesai semalam dan kalian bisa tahu mungkin ya apa aja yang rilis. Pertama pastinya Samsung Galaxy S22 series, ada juga Tab dan beberapa produk-produk lainnya dari Samsung. Dan di video kali ini gua pengen share ke kalian nih, sebenarnya bisa dibilang kayak preview rangkuman dari apa yang udah di-share sama reviewer mulai dari yang internasional mancanegara sampai ke yang dari lokal juga. So, yes, kita akan langsung aja mulai tanpa basa-basi lagi. Ini dia videonya. Let's go. Oke, langsung aja yang pertama, cepet aja, yaitu desainnya. Nah, desainnya bisa dibilang all new dan juga agak old gitu ya. All new-nya di mana? Di S22 yang versi biasa sama S22 Plus itu sekarang menggunakan flat design, samping-sampingnya flat, depan kacanya flat, dan sekarang menggunakan bahan glass. Sedangkan yang S22 Ultra itu bisa dibilang mirip sama Note 20, atau bisa dibilang ya itu adalah penerusnya Note 20 karena S22 Ultra sekarang pakai S Pen dan lain-lainnya. Dan desainnya juga mirip tapi cuma tanpa si kamera bump-nya aja. Jadi sekarang kamera bump-nya flat, which is gua masih agak setengah-setengah. Ada beberapa yang suka, kayak Dave 2D itu suka sama desainnya, tapi MKBHD itu nggak suka sama desainnya karena kelihatannya kayak aneh gitu ya, kamera tanpa kamera bump-nya. Gua sendiri kalau gua ngelihat sekarang gua masih belum dapet sereknya gitu ya, jadi gua nggak gitu suka intinya. Tetapi mungkin habis pegang langsung mungkin gua bakal suka karena ada warna biru nih yang gua lihat kemarin di videonya Putu Reza, itu birunya cakep banget harus gua bilang. Dan ada beberapa warna lain seperti putih, hitam, sama warna burgundy. Nah, burgundy juga menarik, tapi gua paling penasaran sama warna birunya. Overall memang paling banyak kelihatan beda di segi desain pastinya ya. Kalau yang regular itu lebih tajam karena sekarang mostly flat, tapi yang S22 Ultra itu agak curve di sana sini. Jadi ya kita akan lihat aja nanti kira-kira kita bakal review yang mana. Mungkin yang Ultra sama yang paling kecil. Lanjut. Oke, dari segi specs akhirnya terreveal juga kalau yang di Indonesia itu akan pakai Snapdragon seri 8 Gen 1 yang merupakan chipset terbaru dari Snapdragon dan nggak menggunakan chipset Exynos 4 nanometer yang baru aja dirilis Samsung yang kerja sama dengan AMD ya. Banyak yang kecewa, banyak yang bingung, banyak yang seneng mungkin, tetapi ya performance aslinya nanti kita akan tes aja setelah unit reviewnya sampai. But ada sedikit fun fact nih guys, ternyata Snapdragon seri 8 ini akhirnya balik lagi ke Samsung Galaxy S series setelah 8 tahun ya. Dan Snapdragon pertama yang dipakai di S series di Indonesia itu adalah Snapdragon 801 yang ada di Samsung Galaxy S5 8 tahun lalu. Jadi ya lumayan ya, 888. Mungkin ini momentum yang tepat oleh Samsung ya, karena 8 kan mungkin angka hoki gitu ya. Jadi mungkin HP-nya juga bakalan bawa hoki, nggak tahu. Jadi itu untuk specs-nya. Kemudian dari segi storage, nah ini agak menarik karena yang gua note adalah di Ultra nih guys yang menarik. Karena dia cuma pakai startingnya itu adalah 8128, RAM 8, storage 128. Itu yang 128 aja yang pakai RAM 8 GB. Sisanya yang 256 dan 512 itu pakai RAM 12 GB. Agak disayangkan karena si smartphone ini juga nggak punya micro SD slot. Jadi kalau kalian banyak pakai micro SD slot itu akan sedikit ya mengurangi experience-nya. Tetapi overall juga karena RAM-nya cuma 8 GB itu juga mungkin akan sedikit mengganggu, terutama karena yang versi Ultra udah ada S Pen. S Pen pastinya akan memakan lebih banyak memori. Jadi ya pertimbangkan dengan matang aja sebelum kalian beli, karena gua rasa gua akan lebih condong ke yang 12 GB, dan itu juga menurut gua cara Samsung nih biar kalian beli yang versi lebih gede. Oke, yang ketiga adalah dari segi layarnya. Layarnya juga mendapatkan improvement. Kalau kata dari MKBHD itu yang pakai panel LTPO itu adalah yang versi Ultra aja. Versi yang regular S22 dan juga 22 Plus itu nggak pakai LTPO. Tetapi semua refresh rate-nya itu adaptif. Bisa dari 10 Hz sampai 120 Hz. Jadi dari segi penggunaan baterai, which is nanti kita akan bahas juga, itu mungkin akan lebih efisien. Tapi ya dari segi keterangan itu ada improvement untuk yang Samsung Galaxy S22 Ultra itu sampai 1750 nits, lebih tinggi dari S21 Ultra yang cuma 1500 nits. Jadi perbedaannya segitu. Tetapi menurut gua 250 nits itu nggak linear guys, nggak berarti lebih terang bangetnya, sekitar berapa tuh? Hampir 20%, jadi nggak bakal seterang 20%, tetapi ya lebih terang lah, bisa dipakai outdoor maupun indoor. So far sih yang S21 Ultra aja nggak pernah ada masalah menurut gua untuk dipakai outdoor, jadi ya yang ini bisa dibilang minor improvement aja.
Oke lanjut, seperti yang gue bilang tadi, poin tentang baterainya. Sekarang kita ngomongin baterai di poin keempat, karena ada penurunan nih di versi regulernya. S22 dan juga S22 Plus baterainya menurun dibandingkan sama S21 dan juga S21 Plus. Ya itu yang gue agak bingung sih, karena tadi penggunaan layar yang lebih efisien, mereka mendesain untuk menurunkan kapasitas baterainya. Dan itu yang gue penasaran, pengen tes nanti di videonya Basic Data. Jadi make sure kalau kalian pengen tahu, di subscribe karena kita akan tes. Gue pengen tes Samsung Galaxy S22 yang biasa, yang paling kecil itu selama seharian. Kita akan lihat baterainya hemat atau enggak. Dan untuk S22 Ultra sendiri baterainya kurang lebih masih sama 5000 mAh. Jadi kalau kita compare sama S21 Ultra itu sama. Tetapi kalau kita compare sama Note 20 Ultra itu lebih gede 500 mAh. Karena kan desainnya gue bilang tadi sama, tapi baterainya lebih gede di yang S22 Ultra sekarang. Makanya menarik juga untuk dibahas. Nanti gue juga akan share reviewnya pasti yang versi Ultra ke kalian. Jadi jangan lupa make sure subscribe dan hidupin notification-nya. Walaupun baterai menurun, charging ada sedikit peningkatan guys, dari 25 watt yang sebelumnya cuma kompatibel di situ, sekarang udah bisa kompatibel ke 45 watt lagi. Kenapa gue bilang lagi? Karena versi sebelumnya S20 itu kompatibel 45 watt, tetapi memang kelihatannya kurang gitu terlihat beda jauh kecepatan chargingnya, tapi sekarang katanya akan ada perbedaan yang lumayan signifikan. Dan untuk chargingnya sendiri yang dapat 45 watt itu cuma versi Plus sama yang Ultra, yang versi biasa itu cuma 25 watt biasa aja. Ya nanti kita akan tes lebih lengkap untuk chargingnya. Masuk ke poin yang kelima, yaitu di bagian kamera. Nah, kamera katanya masih kurang lebih sama untuk yang Ultra pakai sensor 108 megapiksel, sedangkan yang versi biasa itu menggunakan 50 megapiksel, dan itu juga menurut gua pasti menggunakan pixel binning yang mana kita udah bahas juga. Jadi, yes kita akan lihat aja, tapi satu note yang gua catat adalah penggunaan high resolution di night mode yang sekarang udah bisa, karena mungkin tadi penggunaan chipset yang lebih beefy, lebih powerful, itu bisa memproses data yang banyak tadi guys, dengan menggunakan night mode juga. Karena night mode itu kan sistemnya dia kayak ngambil foto HDR, fotonya tuh banyak ditimpuk jadi satu, makanya dia bisa jadi fotonya terang. Tapi ini dengan high resolution mungkin bakalan lebih wah lagi hasilnya. Tapi kita lihat aja nanti pas unit review kita udah datang. Oh ya, satu lagi hampir gue kelupaan adalah sekarang di versi yang Ultra itu 100x zoom-nya itu lebih stabil. Dia lebih ngunci kayak ke objek gitu. Mirip sama yang gue rasain kemarin di Google Pixel 6, ketika dia udah ngunci di objek, dia akan kayak framingnya nahan di situ. Nah ini Samsung menggunakan itu, mengaplikasikannya karena 100x zoom-nya. Jadi ketika kalian foto, zoom yang 100 kali itu akan lebih stabil. So itu tadi guys seluruh rangkuman poin S22 series dari para reviewer dan juga dari Samsung pastinya yang gua rangkum. Semoga ini mendapatkan informasi yang baik buat kalian. Dan terakhir adalah dari segi harga, terutama di Indonesia. Gua kutip dari Gadget In, kalian bisa lihat harganya semua di sini. Dan kalau kita compare, yes itu harganya 1 juta rupiah lebih murah dibandingkan sama versi S21 series tahun lalu. Jadi Samsung ngasih potongan harga yang lumayan oke. Plus ada beberapa voucher juga di sana. Jadi kalian tinggal klik aja, cek aja langsung di bawah. Gue juga akan taruh link pre-ordernya kalau kalian pengen. Dan yes, let me know guys, kalian pengen pre-order yang mana, ditulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Kalau gue pengen pre-order tadi yang gue bilang yang versi standar S22 dan juga versi Ultra, terutama yang warna biru, keren banget. Samsung, please. Oke itu aja. Kalau kalian suka videonya boleh aja langsung diklik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Basic Data YouTube channel buat info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Dan let me know gimana pendapat kalian tentang video-video kayak gini, tulis aja di kolom comment section di bawah. Itu aja guys, nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao.